Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas beberapa kasus gagal bayar di SPayLater atau S-Pinjam ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya membaca sebuah komentar ya salah satu video saya di channel ini yang bertanya dan mengalami gagal bayar atau telat bayar di Shopee S-Pinjam atau SPayLater itu sebesar 24 juta dan sudah 4 bulan telat bayarnya. Tapi belum ada DC yang datang ke rumahnya. Nah, lokasi beliau ini berada di Bandung ya, teman-teman. Nah, apakah beliau ini bakal didatangin DC-nya atau tidak? Nah, di sini saya akan coba menjelaskan dulu terkait SPayLater dan S-Pinjam. Itu sebenarnya ada DC lapangannya nggak sih? Dan kenapa kok sampai 4 bulan dengan hutang pinjaman 24 juta itu kok masih belum didatangin DC lapangannya? Nah, di sini ada beberapa hal menarik yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu ya, teman-teman. Dalam Shopee S-Pinjam dan SPayLater ini, itu rata-rata DC lapangannya itu masih ada di Jabodetabek saja ya. Jadi untuk daerah-daerah lain, ini masih terbatas DC-nya dan bisa dikatakan masih belum ada. Tapi untuk kota-kota besar, banyak beberapa kasus yang sudah didatengin, teman-teman. Contohnya mungkin ada beberapa kasus di daerah Surabaya, teman-teman ya. Ada salah satu orang yang galbay di Surabaya dengan hutang pinjaman sekitar 2 jutaan itu sudah didatengin di hari ke-90 oleh DC lapangan dari Shopee PayLater. Nah, ini kita tidak tahu itu apakah DC resminya ataukah DC outsource yang dibayar atau memang sebenarnya di kota Surabaya itu sudah ada DC-nya cuman memang 1 atau 2. Di mana yang gagal bayar itu sangat banyak. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mendatangin semua orang yang gagal bayar di satu kota padahal mereka hanya 1 atau 2 orang saja. Jadi seperti itu ya teman-teman, berbeda di Jakarta. Bahkan di Jakarta pun banyak kok yang 4 bulan, 5 bulan baru didatengin dari DC Shopee PayLater atau S-Pinjam. Ya karena itu ya teman-teman, karena memang sangat banyaknya yang gagal bayar dan sangat banyaknya yang telat bayar, tapi dengan jumlah DC lapangan yang minim. Nah ini yang mengakibatkan penumpukan teman-teman. Ya kita tahu lah ya, kalau DC-nya cuman sedikit tapi yang galbay banyak, ya mau nggak mau mereka harus gantian satu persatu untuk mendatangi dan menagih pinjamannya. Tapi biasanya kalau misalnya terbatas di area terbatas di sini, biasanya DC yang ada di kantor atau desk collector ya, kalau DC lapangan kan field collector, kalau DC yang di kantor itu namanya adalah desk collector. Itu biasanya lebih gencar untuk menagih atau menghubungi melalui telepon, WA dan lain sebagainya, dan akan ada sedikit-sedikit ancaman yang membuat kalian takut seperti kalian akan didatengin lah, lalu kemudian nama kalian akan buruk di Slick OJK lah, lalu kalian akan dilaporkan RT RW untuk pengunjungan lah dan lain sebagainya. Banyak banget teman-teman. Nah biasanya yang menghubungi telepon dan lain sebagainya ini biasanya tidak mempunyai DC lapangan atau mungkin bakal dalam waktu lama bakal didatengin DC lapangannya teman-teman. Nah kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena banyak banget loh misalnya orang-orang yang didatengin dari DC SPayLater dan S-Pinjam ini tiba-tiba mereka langsung didatengin ke rumahnya tanpa ada ancaman-ancaman sebelumnya. Tiba-tiba DC-nya WA bahwa saya sudah di depan rumah untuk menemui Anda untuk membahas pinjaman Anda. Nah ini DC-DC yang biasanya seperti ini adalah DC yang beneran datang teman-teman. Kalau yang ngancam besok, nanti sore dan lain sebagainya itu rata-rata bohong ya teman-teman. Kebanyakan mereka itu tiba-tiba langsung ada aja di rumah kalian, lalu langsung WA kalian, sudah kalau kalian keluar rumah mereka sudah nongol di depan rumah kalian. Biasanya rata-rata hampir semua pinjaman online ya, tidak hanya yang ada di SPayLater atau S-Pinjam saja, rata-rata kalau mau datang ke rumah mereka itu tanpa pemberitahuan. Ya mungkin 10 menit, 15 menit sebelumnya itu mereka kasih tahu dan mereka datang. Nggak ada tuh yang tiba-tiba nanti malam, besok lah. Itu biasanya rata-rata mereka bohong teman-teman ya, untuk menakut-nakuti kalian saja. Galbay 24 juta di Shopee PayLater atau S-Pinjam, lokasi di Bandung dan 4 bulan sampai saat ini masih belum didatengin DC pinjol dari SPayLater atau S-Pinjam. Jadi kalau dibilang secara lokasi, daerah Bandung itu adalah kota yang besar juga, jadi tidak mungkin kalau misalnya dipikir tidak ada DC-nya. Tapi kenyataannya sekarang beliau belum didatengin oleh DC dari SPayLater atau S-Pinjam. Nah buat kalian yang mempunyai pengalaman yang sama, silahkan tulis di kolom komentar ya, agar teman-teman yang lain yang bernasib sama seperti kalian, yaitu sedang ada masalah galbay SPayLater S-Pinjam, kemudian telat bayar SPayLater S-Pinjam, bisa juga mengetahui dari pengalaman-pengalaman kalian. Ini akan membantu teman-teman yang lain yang membaca komentar-komentar kalian yang bercerita tentang pengalaman kalian gagal bayar atau telat bayar di S-Pinjam, itu bisa menenangkan hati mereka karena mengetahui fakta-fakta langsung di lapangan dari sesama orang yang mengalami kejadian yang sama.
Silahkan tulis di komentar ya teman-teman, biar kita bisa membantu teman-teman yang lain dan akan bisa menjadi berkah dan pahala juga buat kalian untuk meringankan beban dari teman-teman kita yang sedang bermasalah saat ini. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.